Bismillah, alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala asyrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara rahimakumullah. Adapun doa yang akan kita tadabburi pada subuh hari yang mubarakah ini disebutkan dalam Al-Quran, surah Ghafir ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-8. Doa ini adalah doa malaikat, tepatnya malaikat pemikul arsy, hamalatul arsy. Jadi Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang kita sering dengarkan itu memiliki arsy. Kalau bahasa kita hari ini singgasana. Arsy ini makhluk Allah Subhanahu wa taala yang paling besar. Yang paling besar mengatapi surga. Sedangkan surga ini 7 lapis langit, 7 lapis bumi, dimasukkan ke dalamnya itu masih banyak ruang kosong. Saking besarnya jannah ini. Nah, kita bayangkan kalau jannah yang begitu besar ini kemudian diatapi oleh arsy. Bagaimana besarnya arsy itu? Dan bagaimanalah kira-kira gerangan agungnya, besarnya malaikat pemikul-pemikulnya ini. Malaikat pemikulnya ini jumlahnya ada 8. Dan di sekeliling mereka ini tidak terhitung jumlah malaikat yang ada. Dikatakan di dalam hadis itu bahwa tidak ada tempat sebesar atau seluas 4 jari, kecuali di situ pasti ada malaikat yang kalau tidak sujud, ruku atau bertasbih. Ini alam malakut, alam yang tidak bisa kita bayangkan dimensinya seperti apa. Nah, ada doa dari malaikat-malaikat pemikul arsy ini yang diabadikan di dalam Al-Quran. Doa ini untuk siapa? Untuk orang-orang mukmin. Coba kita bayangkan, sejak mereka diciptakan sampai sekarang dan seterusnya, ini doanya ya seperti itu. Jadi mereka berdoa ini bukan 1 kali, 2 kali, tapi selalu doanya seperti itu. Apa doanya? Itu disebutkan dalam surah Ghafir. Kita mulai dari ayat yang ke-7. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzina yahmiluna al-'arsya wa man haulah. Malaikat-malaikat pemikul arsy dan malaikat-malaikat yang ada di sekelilingnya. Yusabbihuna bihamdi rabbihim. Mereka tidak pernah putus bertasbih memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yu'minuna bih, dan beriman kepadanya. Wa yastaghfiruna lilladzina amanu. Ini. Dan selalu memohonkan ampun untuk orang-orang mukmin. Ini nikmat Allah yang sangat besar kepada orang-orang mukmin. Apa isi doa mereka? Rabbana, ya Tuhan kami, wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma. Kasih sayang dan ilmumu meliputi segala sesuatu. Faghfir lilladzina tabu. Ampunilah orang-orang yang selalu bertaubat. Faghfir lilladzina tabu. Ampunilah orang-orang yang selalu bertaubat. Wattaba'u sabilak, dan mengikuti agamamu. Jadi menjadikan agamamu ini sebagai pedoman. Waqihim azabal jahim, dan jagalah mereka dari azab neraka. Nah, kemudian selanjutnya, Rabbana, wahai Tuhan kami,
Ini ayat yang ke-8. Wa adkhilhum jannati adnin allati wa'adtahum, dan masukkanlah mereka nanti ke dalam surga Aden. Jannatu adnin, surga Aden ini surga yang tinggi. Allati wa'adtahum, yang telah engkau janjikan kepada mereka. Wa man sholaha, dan masukkanlah juga orang-orang yang solih, min abaihim, dari ayah kakek moyang mereka. Orang-orang yang solih dari bapaknya, kakeknya, moyangnya. Wa azwajihim, dan pasangan-pasangan hidup mereka, istrinya, suaminya. Wa zurriyatihim, anak cucu turunannya. Nah, ini doa ini. Wa zurriyatihim innaka antal azizul hakim. Nah, sesungguhnya engkau adalah zat yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari jamaah subuh rahimakumullah. Di dalam doa ini ada dua hal yang ingin kita bicarakan. Yang pertama adalah seringkali doa yang bermanfaat bagi kita itu justru berasal dari orang lain. Jadi adalah sunnah kemudian ketika kita apalagi bertemu dengan orang-orang tua, orang-orang yang solih, orang-orang alim, itu minta didoakan. Minta didoakan. Termasuk sunnah juga itu adalah membawa putra-putra kita, membawa anak-anak kita. Jadi ada sempat kita luangkan untuk membawa anak-anak kita kepada orang-orang yang salih, minta didoakan. Dan ini ada sahabiyah, seorang sahabat perempuan yang membawa putranya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak kecil umur 10 tahun, namanya Anas bin Malik. Ini sering kita dengarkan namanya, karena banyak sekali hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang sampai kepada kita. Ini melalui rawi pertama itu adalah Anas bin Malik. Apa kata ibunya? Ya Rasulullah, ini anak saya, anaknya pintar. Anaknya pintar, cekatan, rajin, jadikanlah dia sebagai pelayanmu. Jadi saya serahkan anak ini kepadamu untuk melayanimu. Tolong doakan dia. Maka Rasulullah SAW kemudian mendoakan Anas bin Malik ini. Dalam doanya itu Rasulullah mengatakan, ya Allah, panjangkan umurnya, perbanyak hartanya, dan anak keturunannya. Jadi ada 3, panjangkan umurnya, perbanyak hartanya, dan keturunannya. Lalu kemudian apa yang terjadi? Kita tahu bahwa Anas bin Malik ini adalah sahabat Nabi termasuk yang paling terakhir meninggal. Nah, usianya lebih 100 tahun. Kemudian hartanya itu beliau katakan sendiri bahwa dengan berkah doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, panen anggur dan kurma saya itu biasanya orang itu 1 kali 1 tahun, sedangkan kebun anggur dan kebun kurma saya itu bisa panen 2 kali 1 tahun. Kemudian anak beliau ini anak langsung, belum termasuk cucu, itu jumlahnya 126 putranya, 126 orang. Nah, ini adalah keberkahan dari doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga dalam kitab-kitab ulama itu dikatakan bahwa hendaklah para wali, para orang tua itu kalau ada waktu yang lapang, membawa putra-putrinya mengunjungi orang-orang salih, orang-orang alim, ya. Satu, minta doa, minta doa. Ya. Termasuk diantaranya ini doa malaikat pemikul arsy ini. Apa doanya? Kalau kita mau melihat ini, doanya itu adalah memohon agar orang-orang mukmin itu
Yang pertama, dilimpahi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bagi yang bersalah lalu bertaubat, agar Allah berkenan untuk menerima taubatnya dan menjaga mereka dari api neraka. Kemudian memasukkan mereka ke dalam surga. Dan bukan hanya mereka, tapi waman sholaha min abaihim, orang-orang yang ada hubungan nasab dengan mereka, ada hubungan darah, apakah itu bapaknya, kakeknya ke atas, anaknya, cucunya ke bawah, termasuk pasangan-pasangan hidupnya, suaminya, istrinya. Ya Allah, masukkan mereka semua dengan satu catatan, waman sholahah, yang solih. Nah, yang solih. Jadi artinya apa, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian? Salah satu unsur kebahagiaan manusia itu adalah ketika bisa berkumpul dengan orang-orang yang dicintai. Nah, ini tidak hanya terjadi di dunia, ya, bahkan sampai di akhirat nanti. Nah, apatah lagi ketika kita dikumpulkan di dalam surga. Surga ini tempat berkumpulnya orang-orang baik. Dan kita sudah singgung kemarin bahwa orang itu tidak akan masuk surga jika di dalam hatinya itu masih ada penyakit hati. Masih ada iri, masih ada dendam, masih ada kebencian. Itu tidak bisa masuk surga sampai Allah bersihkan dulu. Jadi kita bisa bayangkan itu betapa ademnya, betapa tenangnya surga itu. Kita tempat yang di dalamnya itu tidak ada iri hati, tidak ada kebencian, tidak ada dendam kesumat, tidak ada amarah. Begitu indah. Lalu kemudian kita disempurnakan nikmat berkumpul dengan orang-orang yang kita cintai. Di dunia ini saja, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, kalau kita meskipun secara ekonomi mungkin kita mapan, tapi kalau kita terpisah dari orang-orang yang kita cintai, ada ruang kosong di dalam hati kita itu yang tidak bisa diisi kecuali dengan bertemu. Ya, bertemu dengan orang-orang yang kita kasihi itu. Bahkan itu sampai di akhirat nanti orang, Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui bahwa meskipun orang itu sudah masuk ke dalam jannah dan menikmati berbagai macam fasilitas yang sempurna, tapi jika mereka itu tidak berkumpul dengan orang yang mereka cintai, itu pasti ada ruang kosong di dalam hatinya yang bahkan kenikmatan-kenikmatan surga itu tidak bisa mengisi ruang kosong itu. Makanya Allah sempurnakan kenikmatan itu, tapi dengan catatan waman sholahah, yang soleh. Nah, jadi ini kan kita punya sebahagian kaum muslimin itu kadang ngotot untuk mendekatkan kuburan, mendekatkan makom. Nah, jadi di mana dikuburkan? Dikuburkan di sana. Bapaknya di situ, ibunya di situ. Ya. Jadi mereka mengira bahwa kalau kuburannya dekat, itu nanti di akhirat ngumpul juga. Ya boleh jadi. Kalau sama-sama mukmin, sama-sama solih. Tapi yang jadi persoalan itu kalau yang satunya solih, yang satunya fasik, ini tidak akan kumpul. Ya. Sebab kita sebutkan kemarin bahwa ya, kalau di dunia ini masih bercampur antara orang baik dengan orang yang tidak baik. Tapi kalau di akhirat nanti ini sudah dikhususkan lokasinya. Ini orang baik ini kumpulnya di satu tempat, orang yang tidak baik ini juga kumpulnya di satu tempat. Nah, jadi yang bisa mengumpulkan kita dengan orang-orang yang kita cintai itu tidak lain dan tidak bukan adalah iman kita. Sama seperti handphone itu, Pak. Handphone itu meskipun dua handphone ini diikat pakai karet sampai lengket, kalau di bel nomornya tidak cocok ya tidak bisa bunyi. Meskipun berdekatan HP-nya. Tapi meskipun jauh, ya, satunya di Serui, satunya di Surabaya atau di Jakarta. Tapi kalau nomornya cocok di bel, ya, nomornya cocok di bel pasti bunyi. Nah, nomor itu adalah iman. Dan ini yang bisa mengumpulkan kita. Ini yang bisa menghubungkan kita dengan orang-orang yang kita cintai.
Oleh karena itu, inilah yang dijadikan sebagai standar kesuksesan keluarga. Kapan satu keluarga itu dikatakan berhasil, kapan dikatakan gagal? Ini dalam Quran disebutkan, faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Ya, barang siapa yang diselamatkan dari neraka kemudian dimasukkan ke dalam surga, maka itulah kesuksesan yang sejati. Oleh karena itu, Bapak-bapak, Ibu-ibu, saudara-saudari sekalian, Nabi Shallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis itu mengatakan seperti ini. Alangkah sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada seorang suami yang bangun di tengah malam mau tahajud, lalu kemudian membangunkan juga istrinya. Dan ketika istrinya ini kemudian agak sulit bangunnya, maka suaminya ini mengambil air di tangannya, kemudian memercikkan air itu ke wajah istrinya. Itu Allah Subhanahu wa taala sangat senang dengan pemandangan seperti itu. Supaya istrinya ini juga bangun. Dek, saya ini mau masuk surga, saya tidak mau sendiri, saya mau sama-sama kamu. Kasih bangun istrinya. Dan begitu juga sebaliknya. Allah Subhanahu wa taala sangat senang dan melimpahkan kasih sayangnya kepada seorang istri yang kemudian tengah malam, meskipun dingin, hujan, bangun dia, mengambil air wudhu, lalu ditengoknya suaminya masih tidur, dibangunkannya suaminya untuk ikut tahajud juga. Dan kalau suaminya ini susah bangun, maka dia ambil air di tangannya, dipercikkannya ke wajah suaminya sampai terbangun suaminya itu. Allah sangat senang menyaksikan pemandangan seperti itu. Begitu juga dengan anak-anak kita. Masih kecil-kecil begitu, kita bangunkan sholat subuh. Saya pernah mendengarkan satu dialog antara seorang ibu penanya kepada seorang syekh. Dan melalui telepon. Ibu ini menelpon. Nah, wahai syekh, saya punya anak ini sulit sekali bangun kalau subuh. Saya sudah berusaha untuk membangunkan tapi tetap sulit. Bagaimana caranya kira-kira supaya anak saya ini mudah untuk bangun sholat subuh? Maka syekh ini kemudian mengatakan, wahai ibu, apa yang akan ibu lakukan seandainya rumah ibu itu terbakar, kemudian putra ibu itu masih terlelap dalam tidurnya? Saya akan bangunkan syekh. Kalau dia tidak mau bangun, saya akan seret dia. Saya akan seret dia sampai bangun. Lalu kemudian saya ini berkata, nah itu dia jawabannya. Ya, bagaimana usaha seorang ibu untuk membangunkan anaknya yang terlelap ketika rumahnya kebakaran sampai dia seret-seret supaya anaknya itu bangun. Itu baru untuk menghindarkan anak ibu dari api dunia. Lalu bagaimana kira-kira untuk menghindarkan anak ibu dari api neraka? Seret dia sampai bangun. Seret sampai bangun. Ya, supaya apa? Supaya kita bisa berkumpul. Itulah bukti cinta yang sebenarnya. Ini kadang-kadang kita orang tua ini ya kadang bertengkar antara bapak dengan ibu. Ini kalau anak-anak yang masih kecil-kecil ini mau dibangunkan di waktu subuh. Kadang bapaknya ini mau bangunkan tapi mamanya bilang, wah, itu masih anak-anak. Masih anak-anak. Nah, tidak bisa. Jadi kalau memang kita mencintai putra-putri kita, kita punya asa supaya Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita dalam ikatan iman, supaya kita bisa bersama-sama di dalam jannahnya Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak punya pilihan yang lain kecuali kita usaha semaksimal mungkin bagaimana kemudian kita mensolihkan kehidupan kita dan mensolihkan juga kehidupan orang-orang yang kita cintai. Itulah mungkin tadabbur doa kita pada subuh hari ini. Jadi cara doa ini bukan untuk kita panjatkan. Beda dengan doa-doa sebelumnya. Kalau doa-doa sebelumnya itu kita mengangkat tangan, kita Rabbana ya Allah. Tapi kalau doa malaikat ini untuk mengaminkannya adalah kita memantaskan diri kita. Ayo kita pantaskan diri kita supaya kita menjadi golongan yang diberkahi dengan keberkahan doa malaikat pemikul arsy ini. Mudah-mudahan apa yang kita kaji subuh hari ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.